Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara. Menyampaikan bela sungkawa, kemudian juga akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Ingin kami sampaikan bahwasanya pelatihan untuk 35.000 orang lebih peserta ini tidak dilanjutkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa. Perbaikan apapun akan dilakukan demi keselamatan nyawa saudara-saudara kita. Dan kegiatan latihan dasar militer ini sudah dihentikan. Sekarang berganti dengan pembekalan bela negara dan manajerial. Materi teknis, kemudian materi taktis militer juga sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak dan kegiatan-kegiatan terkait fisik yang militer lainnya. Bedanya hanya di penghilangan untuk militer itu aja, atau ada apa lagi Mas Hariko? Bagaimana Mbak Cindy? Bedanya dengan pembekalan bela negara tuh apa? Hanya dihilangkan militernya atau ada faktor lain yang juga beda? Ya, kemudian dengan aktivitas fisiknya itu terkait kebugaran saja, yaitu senam pagi dan jalan kaki. Dan aktivitas senam pagi dan jalan kaki pun menyesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Dan kami pemerintah memohon maaf atas musibah ini. Dan sejak awal memang yang diutamakan dalam pelatihan ini adalah terkait dengan integritas atau kejujuran, kemudian kemampuan manajerial, kemudian intelektual. Dan memang para peserta ini sangat beragam. Oleh karena yang diutamakan adalah hal-hal yang terkait dengan integritas, kejujuran manajerial dan cipta tanah air, maka saudara-saudara kita yang disabilitas, kemudian ibu hamil, dan lain sebagainya, itu juga bisa ikut dalam pelatihan ini. Ya, pertama tentu saja apresiasi ya, pemerintah mau minta maaf itu satu hal yang luar biasa. Artinya mengakui ada yang salah dari program ini. Tapi tentu tidak bisa sekedar minta maaf karena ini pemerintah ya. Bagi saya ada disorientasi yang luar biasa dalam program ini. Kita punya Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi begitu ya, tetapi
pelaksanaan sistemnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Ini bagi saya aneh, dan apa yang terjadi dengan 5 korban nyawa ini adalah bukti bahwa berbagai program pemerintah itu tidak matching dengan gagasan dan konsep ketatanegaraan yang ada. Dan tidak bisa sekedar minta maaf, ini evaluasi harus ada dan dilakukan untuk memastikan tidak berulang kembali hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan aspek dan kebutuhan dari program-program pemerintah yang ada. Bagi kita semua, langkah-langkah pemerintah yang jauh dari kompetensi sesungguhnya, itu pertanyaan yang selalu menggelayut di kita. Karena biasanya program-program pemerintah kurang planning ya, tidak direncanakan dengan baik. Begitu sudah jatuh korban, barulah kemudian ada upaya perbaikan-perbaikan. Kalau bisa jangan sampai diskusi kita kemana-mana ya, membahas SOP, membahas apakah ada penyakit bawaan, apakah ada kelalaian. Menurut saya ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengapa calon pengelola Kopdes Merah Putih ini harus mengikuti latihan dasar militer. Itu pertanyaan yang seharusnya dijawab terlebih dahulu. Apa hubungan antara push up dengan menyusun laporan keuangan? Apa hubungan antara halang rintang dengan mengawasi stok barang? Apa hubungan latihan tempur dengan melayani anggota koperasi? Kalau memang hubungan itu tidak ada, tunjukkan buktinya kepada publik. Kalau tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti latihan militer kemudian menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, maka hentikan saja kebijakan ini. Tidak bisa kebijakan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan ada data dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa itu kemudian sangat efektif. Oke, Mas Medi, sebentar sampai situ dulu. Membentuk disiplin ya. Oke, disiplin kan bukan hanya soal itu ya, disiplin itu luas sekali maknanya. Mbak Bivit, sudah ada respons dari Mensesnek, kemudian hari ini ada konferensi pers dari Kemenhan. Sejauh mana Anda menangkap ada upaya untuk mengevaluasi setelah ada kasus 5 meninggal ini? Kalau mau mengevaluasi, evaluasinya harusnya diarahkan kepada desain tentang bagaimana program ini harus dilaksanakan. Jadi bukan soal kelalaian, saya kira juga bukan soal apakah Kementerian Kesehatan akan ikut atau tidak, tapi pertanyaan dasarnya adalah apa relevansi latihan militer yang sifatnya fisik terhadap calon manajer koperasi. Itu saya kira yang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya menyeluruh dalam konteks desain kelembagaan Koperasi Merah Putih ini seperti apa. Kalau kita tanggalkan dulu persoalan ekonominya, persoalan top down dan seterusnya ya. Tapi mari kita fokus pada rekrutmennya. Kalau dikatakan misalnya tadi saya membaca cuplikan liputan sebelumnya bahwa seharusnya semua calon anggota sudah tahu, calon manajer sudah tahu bahwa akan ada pelatihan seperti ini dan mereka sudah setuju. Mari kita baca situasinya dulu. Situasinya adalah banyak sekali orang yang memang butuh pekerjaan. Karena 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia ternyata tidak ada. Sehingga akhirnya mereka tidak punya pilihan yang terlalu banyak. Bahkan mungkin saja mereka berbohong mengenai latar belakang penyakit dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah alasan logis apa yang bisa dijelaskan untuk memberikan pelatihan fisik seperti militer, bahkan yang saya baca juga ada pelatihan menggunakan senjata dan lain sebagainya, untuk menjaga toko. Nah, jadi evaluasinya mesti sampai ke arah situ. Dan selagi evaluasi, harusnya rekrutmen dan pelatihan ini dihentikan terlebih dulu. Sebelum besok kita baca tidak hanya 5, tapi 6, 7, 8, dan saya nggak tahu berapa banyak. Karena secara desain, kebijakan ini salah. Itu dulu yang harus diakui.